dan kelompok saya akan menjelaskan tentang bahasa formal dan bahasa informal yang pastinya sangat sulit untuk disimak. So, kita langsung aja ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai bahasa formal dan informal, tentunya kita harus mengetahui definisi dari masing-masing bahasa. Untuk bahasa formal biasanya ditandai dengan adanya penggunaan unsur bahasa dengan level kebakuan yang tinggi atau disebut dengan ragam tinggi. Nah, untuk bahasa formal sendiri biasanya digunakan dalam situasi yang formal atau resmi, seperti wawancara, pidato kenegaraan, dan masih banyak lagi. Oke, yang berikut adalah ciri-ciri dari bahasa formal. Dari 6 ciri. Yang pertama adalah unsur gramatikal, eksplisit, dan konsisten. Yang kedua ada aplikasi lengkap. Yang ketiga ada pronomina resmi. Yang keempat ada diksi yang baku. Yang kelima menghindari unsur bahasa daerah. Yang keenam sesuai dengan EBI. Oke. Untuk dari itu kita langsung ke contohnya saja. Contoh dari bahasa formal tersebut. Silahkan masuk. Permisi Bu, saya Soli Kristito, perawat dari Kamar Anggrek, ingin melaporkan kondisi pasien saya. Versi saya ingin memberikan hasil observasinya kepada Ibu. Berdasarkan hasil observasi yang saya baca, berarti pasien mengalami kekurangan darah ya Pak? Ya Bu, namun saya perlu memperhatikan bahwa kadar besinya perlu dinaikkan kembali sehingga asupan nutrisi yang terjamin harus dilakukan ya Bu. Oleh karena itu saya ingin mengajak Ibu untuk berkolaborasi untuk menyediakan asupan zat gizi yang seimbang. Baik Bapak, saya akan mulai menghitung asupan nutrisi yang diperlukan oleh pasien. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya saya akan kembali untuk mengecek kondisi pasien saya. Saya pamit undur diri dulu ya Bu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas konfirmasinya. Permisi, selamat pagi Apoteker Mega. Saya ingin mengambil obat. Selamat pagi, Suster. Obat untuk atas nama siapa, Sus? Obat untuk atas nama Tuan M dengan nomor rekam medik 2345667. Baik, tunggu sebentar ya, Sus. Baik. Resepnya atas nama Tuan M, rekam mediknya 2345667. Apakah sesuai, Sus? Iya benar, sudah sesuai Apoteker Mega. Baik, obat untuk pasien Tuan M dengan rekam medik 2345667 ada 3 macam jenisnya ya, Sus. Yang pertama adalah Askilet. Obat Askilet ini diminum pada pukul 6 pagi. Kemudian yang kedua adalah Clopidogrel. Obat Clopidogrel ini diminum pada pukul 2 siang. Dan yang ketiga adalah obat Captopril. Obat Captopril ini diminum pada pukul 10 malam ya, Sus. Suster boleh cek kembali ya, apakah resep dan obatnya sudah benar atau tidak. Baik, sudah benar ya Apoteker Mega. Terima kasih. Apakah suster mempunyai pertanyaan terkait obat yang saya jelaskan sebelumnya? Tidak ada Apoteker Mega. Saya akan memonitor pasien sehingga jikalau ada kendala ataupun efek samping dari obat ini akan segera saya laporkan. Terima kasih banyak Apoteker Mega. Saya permisi lebih dulu ya. Baik, terima kasih kembali suster. Kebalikan dari bahasa formal ialah bahasa informal. Bahasa informal ditandai dengan pemakaian unsur bahasa level kebakuannya yang rendah atau biasa disebut dengan ragam rendah. Berbanding terbalik dengan bahasa formal, bahasa informal ini biasanya digunakan dalam situasi yang tidak resmi atau informal. Bahasa informal ini biasanya kita gunakan atau seringkali digunakan di dalam percakapan sehari-hari, misalnya percakapan antar teman sebaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari bahasa informal. Ciri-ciri dari bahasa informal berbanding terbalik dengan bahasa formal, yaitu yang pertama, unsur gramatikal tidak jelas dan kacau. Yang kedua, aplikasi tidak lengkap.
Yang ketiga, pronomina tidak resmi. Yang keempat, diksi yang tidak baku. Yang kelima, terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan EBI. Untuk lebih memahami mengenai bahasa informal, berikut kelompok kami akan memberikan contoh video mengenai bahasa informal. Halo dok, untung dokter cepat datang. Halo. Ya nih, ada apa? Gini dok, gue mau nanya untuk pasien Nyonya A di kamar 102 terapi oksigennya mau dilanjutin atau enggak ya? Coba gue mau lihat dulu lembar status kesehatannya. Ada? Oh ini dok. Oke, sebentar ya, gue lihat dulu. Oke, I see. Kayaknya nggak perlu lagi deh, but you harus tetap monitor kesehatannya aja ya. Ntar kalau misalnya ada perburukan, lo bisa kabarin gue lagi. Oke, siap dok. By the way, udah makan siang belum lo dok? Belum sih, masih mau meriksa beberapa pasien lagi habis ini. Oh iya juga ya, gue juga mau lanjut monitor Nyonya A dulu deh nih. Nanti kita ketemuan aja di kantin lunch bareng ya, bisa kan dok? Nah, mantul tuh. Oke, see you nanti ya. Dadah. Siap dok, see you. Jadi, kesimpulan kami pada video kali ini adalah Indonesia memiliki berbagai ragam bahasa dari Sabang sampai Merauke. Tetapi, dalam kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terdapat bahasa formal dan informal, di mana bahasa formal merupakan unsur bahasa yang baku dan digunakan dalam situasi yang formal. Sedangkan bahasa informal sendiri merupakan suatu unsur bahasa yang digunakan secara informal. Nah, bahasa informal ini sering digunakan pada saat bahasa sehari-hari anak muda atau para remaja, dan juga bahasa informal ini biasa juga digunakan saat berbicara kepada teman atau kepada pada saat kegiatan-kegiatan yang tidak resmi. Sedangkan bahasa formal itu digunakan pada saat wawancara, pidato, dan lainnya. Oke, demikian vlog kami tentang bahasa formal dan informal. See you next vlog.